Gini loh Bunda, caranya yang bener bikin churros, supaya hasilnya bisa ngembang gemoy, terus garing renyah, dan nggak alot itu. Cara bikinnya sangat mudah sekali. Nggak perlu pengembang, dan nggak perlu teknik aneh-aneh. Nah, daripada kamu makin penasaran, mending langsung saja kita buat. Pertama, siapkan sebuah wajan atau teflon. Lalu tuangkan sekitar 100 ml minyak goreng. Tambahkan juga 100 gram margarin. Setelah itu tambahkan sedikit garam. Dan juga tambahkan 1 sendok gula pasir. Selanjutnya, tuangkan sekitar 500 ml air. Setelah semua bahan masuk, nyalakan kompor dengan api berukuran sedang. Lalu masak sambil terus diaduk sampai margarinnya meleleh. Kalau margarinnya sudah meleleh, sekarang masukkan sekitar 300 gram tepung terigu. Masih dengan api kompor menyala, aduk terus adonannya ini sampai tepungnya larut dan berubah menjadi adonan yang lebih kental, menyatu, dan teksturnya terlihat seperti ini. Jika adonan sudah terlihat kalis, langsung saja angkat kemudian pindahkan ke dalam wadah yang ukurannya agak besar. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu adonan ini. Setelah dingin, adonannya ini kemudian tinggal di mixer dulu sebentar. Baru deh masukkan 6 butir telur kalian ke dalam adonan ini. Masukkan secara bertahap ya. Dan jangan lupa tambahkan juga perasa vanili supaya adonan churrosnya bisa lebih wangi dan tidak bau amis telur. Mixer semua bahan ini dengan kecepatan sedang sampai adonannya menyatu, tercampur merata, dan berubah jadi adonan yang halus dan lembut serta agak lembek seperti ini. Nah, kalau tekstur adonannya sudah seperti ini, itu tandanya adonannya berhasil dan siap untuk dibentuk. Pindahkan adonan ini ke dalam plastik segitiga atau popping bag, terus di ujungnya selipkan cetakan yang bentuknya kayak gini ya. Bentuknya itu hampir mirip kue akar kelapa. Nah, kalau sudah siap, tahap terakhir tinggal digoreng. Panaskan dulu minyak dengan api berukuran sedang. Begitu minyak sudah panas, langsung saja dibentuk adonannya ini. Dengan cara ditekan cetakannya, lalu di bagian ujungnya tinggal dipotong dengan menggunakan gunting seperti ini. Jadi bentuknya itu akan terlihat lebih rapih dengan ukuran yang seragam. Goreng secukupnya saja dulu. Karena adonan churros ini bakal ngembang dan jadi jauh lebih besar. Goreng sambil dibolak-balik ya, supaya tidak gosong di satu sisi saja. Dan tenang saja, adonannya ini nggak bakal meledak-ledak ketika digoreng. Jadi aman banget. Goreng sampai teksturnya itu garing renyah, warnanya berubah jadi kuning kecoklatan, dan sampai matang dengan sempurna. Nah, kalau dirasa sudah matang, tinggal langsung saja diangkat. Kalau tiriskan dulu sebentar. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Supaya makin nikmat, kamu bisa menambahkan baluran di atasnya, bisa dengan susu bubuk, coklat bubuk, gula pasir, atau bisa juga dengan coklat lumer. Dan inilah dia hasil akhirnya, cara membuat churros yang bisa ngembang tinggi. Nggak alot dan nggak keras. Terus teksturnya itu sangat lembut. Bikin siapapun yang nyoba pasti bakal langsung suka dan penasaran dengan cara bikinnya. Selain rasanya yang enak, ternyata cara bikinnya itu sangat mudah sekali. Nggak ada ribetnya, dan nggak perlu bahan yang aneh-aneh. Hanya dengan mencampur tepung terigu dan telur saja.